Hai guys, perkenalkan nama saya Anis Pujarti dari kelas 12 4B21 NIM 12183214. Di sini saya akan membahas mengenai lembar kerja tampilan atau biasa disebut dengan LKT. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai LKT, mari kita bahas mengenai bagian-bagian dari LKT, yaitu yang pertama nomor lembar kerja, yang kedua bagian tampilan, yang ketiga bagian navigasi, dan yang keempat bagian keterangan. Di sini saya memiliki 5 contoh LKT, yaitu yang pertama ada LKT dari pengisian data buku. Jadi karena LKT memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama bagian lembar kerja. Di sini ada sheet 1 dan ini adalah bagian dari tampilan. Dan yang ketiga bagian navigasi. Di sini kita memiliki 3 navigasi. Dan ini adalah bagian keterangan dari navigasi, dan ini adalah bagian dari keterangan dari keseluruhan tampilan. Jadi ketika kita sudah mengisikan data buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kita tidak usah memasukkan, cukup kita klik kemudian pilih. Dan jika kita mengklik navigasi simpan, maka secara otomatis data akan tersimpan dan akan mengosongkan formulir. Jadi itu kita setelah disimpan, formulirnya akan kembali kosong seperti semula. Dan kemudian jika kita klik navigasi pinjam lagi, yang keluar atau yang terjadi yaitu maka data masih tetap sama, dan jika kita akan itu tinggal klik simpan lagi. Jadi tidak usah mengisi ulang karena datanya pun masih sama. Jika kita klik navigasi pinjam baru, maka tampilan from itu akan menjadi kosong kembali dan kita harus mengisi ulang. Di sini ada keterangan, yaitu yang pertama judul jendela. Di sini ada misal kita Arial 14 warnanya hitam, dan yang kedua teks kita menggunakan Times New Roman 12 warnanya hitam, dan yang ketiga di medan data menggunakan Times New Roman ukuran 10 dan berwarna hitam. Oke, yang kedua kita lihat contoh dari LKT data anggota. Di sini ada nomor lembar kerja, kita kasih nama sheet 2. Di sini juga ini adalah tampilan. Kemudian ini navigasi, ada simpan, batal, dan selesai. Ini adalah keterangan dari navigasinya, dan ini keterangan dari tampilan keseluruhan. Jadi nanti kita isikan nama, alamat kita menggunakan teks area agar muat banyak tulisannya. Kemudian ada ini tanggal lahir, genre, status. Nanti statusnya cukup dipilih. Kemudian ini ada navigasi simpan, batal, dan selesai. Jika kita klik simpan, maka akan mengaktifkan penyimpanan berkas. Artinya ini langsung otomatis tersimpan dan mengosongkan form. Jadi nanti tampilan formulirnya akan bersih lagi atau kosong lagi seperti semula. Kemudian kalau kita klik batal, maka secara otomatis formulirnya menjadi kosong kembali. Dan kalau kita klik selesai, kita akan menuju ke sheet 1, yaitu sheet yang pertama tadi pengisian data buku. Oke, kemudian ini ada tampilan keseluruhan. Jadi judul jendela, di sini kita menggunakan Arial ukuran 14 dan berwarna hitam. Kemudian teks kita menggunakan Times New Roman ukuran 12 berwarna hitam, dan medan area kita menggunakan Times New Roman juga tapi ukurannya 10 dan berwarna hitam. Kemudian yang ketiga ada LKT pengisian data transaksi peminjaman. Ini ada nomor lembar kerjanya, yaitu nomor kita kasih nama sheet 3. Ini tampilannya, kemudian ini ada navigasinya, ada 3, selesai, batal, dan simpan. Ini keterangan dari navigasi, kemudian ini adalah keterangan dari tampilan keseluruhan. Jadi nanti kita isikan nama, nomor telepon, kode buku, status cukup kita klik, lama pinjam, kemudian tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali. Di sini jika kita klik selesai, maka secara otomatis akan kembali ke sheet 1. Di sini kita terdapat di sheet 3, kemudian kita balik lagi ke sheet 1. Jika kita klik navigasi batal, maka secara otomatis formulirnya akan kosong lagi. Dan jika kita klik navigasi simpan, yaitu akan mengaktifkan penyimpanan berkas. Artinya ini akan tersimpan secara otomatis dan mengosongkan form, yaitu berarti itu artinya ini formulirnya juga nanti kosong lagi. Dan kemudian di sini ada keterangan, yaitu judul jendela, sama kita menggunakan Arial
nomor 14 warna hitam, kemudian teks kita menggunakan Times New Roman ukuran 12 berwarna hitam, kemudian medan data kita menggunakan Times New Roman warna hitam. Ini ada LKT keempat, yaitu LKT data transaksi pengembalian. Ini ada nomor lembar kerjanya, kita kasih nama sheet 4. Ini adalah tampilan, kemudian ada navigasinya selesai, batal dan simpan. Kemudian ini adalah keterangan dari navigasi, dan ini adalah keterangan dari tampilan keseluruhan. Jika kita sudah mengisikan nama, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, kemudian kita klik selesai, maka yang terjadi yaitu kita akan balik dari sheet 4 menuju ke sheet 1. Dan jika kita klik batal, maka secara otomatis formulir akan menjadi kosong seperti semula. Dan jika kita klik simpan, maka yang terjadi yaitu akan tersimpan, kemudian formulir menjadi kosong kembali. Kemudian keterangan di sini kita judul jendela menggunakan Arial 14 berwarna hitam, dan kemudian menggunakan teks, yaitu kita gunakan Times New Roman ukuran 12 berwarna hitam. Kemudian medan data kita menggunakan Times New Roman ukuran 10 berwarna hitam. Kemudian di sini ada LKT kelima, yaitu laporan bulanan perpustakaan. Lembar kerja kita beri nama sheet 5, kemudian ini ada tampilan dan juga navigasi. Navigasinya ada dua, yaitu cek dan selesai. Kemudian di sini ada tampilan, ada keterangan dari navigasi dan keterangan dari tampilan keseluruhan. Jadi setelah kita isikan kode buku dan memilih bulan, kemudian kita klik cek, maka yang terjadi yaitu akan menampilkan data peminjaman dan data pengembalian dari bulan tersebut. Jadi di sini ada beberapa data, yaitu data kode buku, bulan, jumlah dari keseluruhan buku, dan mana yang sudah kembali dan mana saja yang belum kembali. Kemudian jika kita klik selesai, maka yang terjadi yaitu akan kembali dari sheet 5 menuju ke sheet 1. Di sini ada keterangan judul jendela kita menggunakan Arial ukuran 14 berwarna hitam, yang kemudian teks kita menggunakan Times New Roman ukuran 12 berwarna hitam, dan yang terakhir medan data menggunakan Times New Roman berukuran 10 berwarna hitam. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.